Kali ini akan membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan sejarah Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, lalu Nabi Ibrahim di dalam kaitannya dengan Borobudur. Nah, kita mulai bagaimana itu sejarah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu di dalam tulisan bahasa Arab. Mengapa saya harus menyebutkan tulisannya? Karena ini akan sangat berkaitan nanti dengan kaitannya dengan penyelewengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebutkan dalam bahasa Arab itu alif, ba, ro, ha, ya, mim. Ya, merupakan nabi dan rasul dalam agama Islam. Ia bergerak Khalilullah atau kesayangan Allah. Lalu Ibrahim bersama anaknya Ismail terkenal sebagai para pendiri Baitullah, Ka'bah. Di Mekah, ia diangkat menjadi nabi yang diutus kepada kaum Khaldan yang terletak di negeri Ur yang sekarang dikenal sebagai Irak. Ibrahim merupakan sosok teladan utama bagi umat Islam dalam berbagai hal. Ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha merupakan beberapa perayaan untuk memperingati sikap berbakti Ibrahim terhadap Allah. Ibrahim termasuk golongan manusia pilihan di sisi Allah, serta termasuk golongan ulul azmi. Nama Ibrahim diabadikan sebagai nama sebuah surah, serta disebut sebanyak 69 kali di dalam Al-Quran. Jadi, sejarah Nabi Ibrahim itu memiliki istri namanya Sarah, itu adalah memiliki anak namanya Ishak. Sarah ini adalah seorang wanita yang sangat cantik sekali. Kemudian adalah Hajar atau kita sebut sebagai Siti Hajar al-Kibitiyah al-Mistiyah yang akan melahirkan anak namanya Ismail. Dan konon menurut cerita Siti Hajar ini adalah ternyata putrinya Fir'aun yang dihadiahkan oleh Fir'aun karena kesabaran dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu istri ketiga yaitu Kantura binti Yathan. Ini yang diduga yang nanti akan menurunkan bangsa Bani Jawi dan Bani Melayu. Nah, Kantura binti Yathan ini adalah berasal dari Bani atau suku bangsa Mala yang berasal dari timur. Di mana dari Kantura ini memiliki 6 anak, yaitu Zimran, Yakshan, Madan, Madian, Syiak, dan Syuh. Nah, kita tahu ada poin-poin penting di dalam sejarah Nabi Ibrahim yang harus kita tahu. Pertama, Nabi Ibrahim adalah membangun kembali Ka'bah setelah kehancurannya karena banjir besar Nabi Nuh. Lalu kita kenal juga dengan ibadah kurban di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Ismail. Di mana kita kenal sekarang juga menjadi salah satu hari raya kita yaitu Idul Adha. Lalu kita kenal juga Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa, di mana dalam hadis Nabi disebutkan kapan Masjidil Aqsa didirikan 40 tahun setelah Ka'bah. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim adalah melihat burung dihidupkan kembali oleh Allah. Ini juga kenapa saya harus sebutkan karena ada keterkaitan nanti dengan kajian-kajian saya. Lalu Nabi Ibrahim juga diselamatkan ketika berada di perapian. Dia diselamatkan tidak merasakan panas pada api yang sangat membakar luar biasa sekali. Kenapa saya harus tegaskan ini lagi? Karena ini ada kaitannya juga dengan Borobudur. Lalu ada penceritaan tentang pencarian Tuhan. Nah, ini yang akan kita kaji topik pada kali ini juga. Tentang bagaimana cerita pencarian Tuhannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dikenal sebagai Bapak Tauhid dan Bapak para Nabi. Dan kemudian juga Ibrahim juga melahirkan salah satu dari 3 agama yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Siapakah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran? Kita akan melihat langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Ibrahim. Ada 69 kali disebutkan, makanya saya tidak akan menyebutkan semua, tapi inti-intinya saja yang akan berkaitan dengan topik kita. Di mana Nabi Ibrahim disebutkan di surat An-Nahl, itu adalah surah ke-16 ayat 120 dan 121. Disebutkan seperti ini: sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Nah, di surah 121-nya, dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Ya, jadi ini 2 poin penting di dalam 120 dan 121. Nabi Ibrahim adalah seorang imam, pemimpin besar. Ya, lalu poin kedua, Nabi Ibrahim adalah orang yang akan menunjukkan jalan yang lurus. Kemudian di surat An-Nisa ayat 54 dijelaskan, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Ada beberapa poin di ayat ini yang akan berkaitan dengan kajian-kajian kita. Ya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim itu disebutkan sebagai keluarga Ibrahim, sama persis waktu saya menceritakan di episode tentang Borobudur tentang keluarga Daud. Ya. Mengapa kata keluarga disebutkan juga dalam Ibrahim? Berarti ada ciri keluarga dan ada ciri yang sama juga dengan Nabi Daud, yaitu kerajaan. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam Islam dikenal sebagai raja yang kerajaannya, kekuasaannya besar sekali. Ya. Nah, nanti kita akan berkaitan hal ini dengan kajian kita topik di Borobudur, yang akan kita tahu nanti 3 nabi yang diberkahi Allah dan dikenal sebagai raja di dalam Al-Quran. Siapakah dia? Yang pertama adalah Ibrahim, kedua adalah Daud, ketiga adalah Sulaiman. Raja yang secara tegas Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Di dalam An-Nisa 454 seperti tadi saya sudah sebutkan, Nabi Ibrahim memiliki kerajaan besar. Sekarang mari kita lihat di dalam surat Shad 38, 18-20. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing amat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Jadi ciri-ciri kerajaan Nabi Daud adalah kuat dan dahsyat. Ya. Nah, kemudian disebutkan lagi di dalam surat Shad, yaitu surat ke-38 ayat 34-38. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami menjadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja yang memiliki kerajaan yang tidak akan ada mirip setelahnya, atau tidak akan dimiliki oleh seorang jua pun setelahnya. Setelah kita tahu
tentang sejarah Nabi Ibrahim, dari siapakah beliau menurut Al-Quran, lalu tentang keluarganya, lalu mukjizat-mukjizat beliau, apa yang dia kerjakan. Nah, ada cerita yang menarik yang nanti akan berkaitan dengan topik kita kali ini, yaitu tentang kaitan Nabi Ibrahim dan Borobudur. Di mana ada satu cerita yang sangat spesifik di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu tentang pencarian Tuhannya Nabi Ibrahim. Di mana ketika Nabi Ibrahim telah beranjak dewasa, ia merasa kehilangan sosok yang sebelumnya memberi makan dan perlindungan untuk dirinya. Terlebih ia telah mendapati banyak orang yang merupakan para penyembah berhala. Tetapi Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung berhala adalah dewa, sehingga Ibrahim berniat untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Tak kala Ibrahim kembali ke rumah Azar, ayah kandungnya, ia sering mendapati sang ayah sedang membuat patung-patung serta meletakkan makanan di depan patung-patung itu, sehingga menyebabkan Ibrahim bertanya-tanya tentang perilaku ayahnya. Mendapati jawaban bahwa sang ayah menyembah patung lantaran tradisi leluhur, Ibrahim mempertanyakan tradisi ini, namun sang ayah membiarkan Ibrahim. Pada zaman Ibrahim, sebagian besar orang di Mesopotamia beragama politeisme. Ini sebuah tradisi besar orang di Mesopotamia beragama politeisme. Ini sebuah tradisi penyembahan kepada lebih dari satu sembahan. Baik sembahan-sembahan yang dianggap berada di muka bumi maupun sembahan-sembahan yang dianggap berada di langit. Dan orang-orang tersebut membuat berbagai patung sebagai pelambang sembahan-sembahan itu. Nahor menyatakan bahwa di langit ada berbagai sembahan. Namun Ibrahim merasa perlu membuktikan ucapan itu. Sehingga dari cerita itu ada hal yang menarik diceritakan di dalam Al-Quran tentang keinginan membuktikan ucapan dari Nahor tersebut. Yang saya yakini Nabi Ibrahim melakukan itikaf. Dia merenung, dia lalu memandang langit, dia memikirkan hal-hal tentang Tuhan. Seperti dijelaskan di dalam surat Al-An'am, yaitu surah ke-6 ayat 76-78. Yang isinya sebagai berikut. Di ayat 76, ketika malam telah menjadi gelap, dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 77, lalu ketika ia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian di ayat berikutnya, yaitu di ayat 78, kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Apa yang Anda dapatkan dari cerita ini? Nabi Ibrahim menolak, mereject terhadap semua jenis-jenis sesembahan yang berada di langit yang disampaikan oleh Nahor. Nabi Ibrahim tidak suka. Nah, mari kita perhatikan bahasa gambar berikut ini. Bagaimana jika Anda seorang pematung, jika Anda seorang pemahat, Anda harus membuat gambar daripada cerita ini. Hanya dalam satu gambar, tapi Anda harus bisa menceritakan cerita-cerita ini. Itu adalah menjadi keahlian seorang pemahat, pematung, atau seorang seniman patung, seniman pahat, yang bisa menceritakan sebuah cerita yang panjang, mengambil intisarinya, kemudian memberikan maksud dan pesan dalam gambar. Nah, mari kita lihat jenis relief yang ada di Borobudur yang akan tampak gambar seperti ini. Anda perhatikan baik-baik. Di sebelah kiri itu ada orang sedang berdiri, dan perhatikan kepalanya.
Kepalanya tidak memandang bulan, tidak memandang bintang, tidak memandang matahari. Anda perhatikan, bulan diwakili yang seperti sabit, persis sebelah manusianya yang di sebelah kiri, jadi sebelah kanannya dari orang tersebut. Di sebelahnya bulan itu adalah bintang yang bulat-bulat, ada kurang lebih 7 buah, digambarkan 7 buah, ya. Lalu sebelahnya itu adalah matahari. Paling kanan adalah matahari. Coba Anda perhatikan. Itu adalah benda-benda angkasa yang kalau malam hari misalnya bulan dan bintang akan indah dipandang mata. Pertanyaannya adalah, kenapa orang tersebut melengos? Perhatikan dan lihat kepalanya. Kalau sekedar menengok, dagunya itu diangkat. Anda perhatikan, lehernya terlihat ke atas dan dia seperti mengejek. Orang melengos dan mengejek. Ya. Lalu lihat, perhatikan tangannya. Tangannya adalah seolah-olah menolak, menyingkirkan. Anda perhatikan baik-baik. Sehingga ketiga benda ini seolah-olah di-reject oleh orang tersebut. Yang saya yakini, relief ini adalah relief cerita daripada Nabi Ibrahim. Mari kita ulang lagi ceritanya. Kita lihat sekarang. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Bintang ada di situ. Anda perhatikan orangnya. Dia melengos. Lalu ada matahari dan bulan, sama di 76, 77, dan 78. Ada penjelasan lengkap di 79, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jelas dari Al-An'am 6, 76 sampai 79, tiga benda tersebut ditolak. Dan di 79, beliau memalingkan dirinya untuk hanya percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda mau mempersepsikan apa? Bayangkan, apakah mungkin menurut Anda ada di kitab agama Buddha menceritakan tentang Nabi Ibrahim secara detail tentang relief seperti ini? Silakan Anda cari penjelasan tentang relief ini di kitab Tripitaka misalnya, kitab yang diakui sebagai kitab sucinya umat Buddha. Apakah ada cerita ini? Atau Anda punya definisi lain? Monggo. Ada penceritaan sendiri, ada sudut pandang lain? Mangga. Ingat, ini channel Paradigma. Menghargai sudut pandang apapun. Ya. Nah, jadi jelas bahwa ada kaitan yang sangat kuat antara Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana bisa nyampe ke Borobudur kalau bukan seorang nabi pembawa tauhid yang membawa ke sana? Nabi yang tahu dari wahyu Allah, tahu cerita Nabi Ibrahim seperti apa. Mungkinkah relief ini dimengerti oleh seorang yang tidak mengenal ajaran tauhid? Coba Anda pikirkan baik-baik. Bukankah ini bisa menjadi satu bukti bahwa Borobudur itu dibangun oleh salah seorang nabi dari ajaran tauhid yang disebut sebagai seorang muslim? Ya. Nah, dia tentunya tahu cerita ini. Nah, sehingga saya sekarang akan menunjukkan kepada Anda mengapa saya juga harus menjelaskan penerima pesan milah atau agama Ibrahim. Nanti akan ada topik tersendiri tentang nama agama yang jelas sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Mungkin PR bagi Anda sekarang, pertanyaan dari saya, apa agama yang ada di dalam Al-Quran?
Pasti Anda semua akan menjawab, Yahudi, Kristen, dan Islam itu agama samawi katanya. Siapa yang bilang itu agama samawi? Silahkan isi di kolom komentar Anda, di kolom komentar saya. Kalau Anda yang bisa menjawab, apa nama agama yang disebut di dalam Al-Quran? Ya. Nah, tegas ada 2 surah yang menegaskan tentang agama Ibrahim, yaitu di surat An-Nahl ayat 128 yang mengatakan seperti ini. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Itu di surat An-Nahl surah ke-16 ayat 123. Nah, sekarang perhatikan, ada lagi satu ayat di dalam surah Al-Hajj. Itu Al-Hajj itu surah ke-22 ayat 78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran. Ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Apa yang kita dapatkan dari 2 ayat ini? Anda perhatikan di surat Al-Hajj terutama. Di situ ada penekanan bahwa dari dahulu kamu disebut sebagai orang-orang Muslim, bukan orang-orang Islam. Jadi tolong bedakan antara orang Muslim dan orang Islam. Nanti akan ada kajian khusus tentang perbedaan antara orang Islam dan orang Muslim. Ya. Nah, yang berikutnya adalah di situ penekannya adalah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Artinya, Ibrahim ini sudah membawa syariat agama. Nah, nanti topik ini akan kita bahas khusus di dalam apa nama-nama agama yang dikenal di dalam Al-Quran. Itu topik di dalam episodenya Al-Quran. Itu kalau di episode selalu nanti akan tentang Al-Quran itu di episode 2. Di episode nomor 2. Episode nomor 1 itu akan berkaitan dengan paradigma ajeg. Episode nomor 2 akan berkaitan dengan Al-Quran. Episode 5 akan berkaitan dengan rukun Islam. Episode 6 akan berkaitan dengan rukun iman. Kita mempunyai sistematika seperti itu di dalam paradigma ajeg channel. Nah, kira-kira gambarannya itu dulu kepada Anda. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Apakah menurut Anda dengan gambar yang ditunjukkan di relief Borobudur itu, menurut Anda, apakah ada kaitan antara Nabi Ibrahim dengan Candi Borobudur? Apakah benar Candi Borobudur itu candi Buddha yang menurut Anda, yang percaya dengan para ahli sejarah Barat? Yang berikutnya, kalau ini adalah candi Buddha, kenapa cerita relief itu begitu persis dengan ayat Al-Quran yang disebutkan tadi di surat Al-An'am dari 76 sampai 78. Jawab pertanyaan itu, isi di dalam kolom komentar. Saya ingin tahu, paradigma Anda adalah paradigma Barat atau paradigma Al-Quran? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ajeg.